Perang Rusia-Ukraina memasuki hari ke-1267. Konflik ini sudah jauh melewati titik perang singkat menjadi sebuah perang berkepanjangan yang menguji daya tahan militer, ekonomi, dan psikologi kedua bangsa. Pada 14 Agustus 2025, medan tempur kembali menjadi sorotan dunia. Rusia meningkatkan tekanan di Donetsk, sementara Ukraina membalas dengan serangan jarak jauh ke dalam wilayah Rusia. Peristiwa ini terjadi hanya satu hari sebelum KTT kontroversial antara Donald Trump dan Vladimir Putin di Alaska yang membuat tensi politik global semakin meningkat. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan keberhasilan merebut dua pemukiman di timur laut Pokrovsk, Zatishok dan Nikhanorivka. Sekilas, dua desa ini mungkin tampak tidak signifikan. Namun, keduanya terletak di jalur penghubung logistik antara Pokrovsk dan Dobropilia. Menguasai wilayah ini memungkinkan Rusia memotong jalur suplai yang vital bagi pasukan Ukraina di garis depan. Institute for the Study of War menilai langkah ini bagian dari operasi skala besar menuju Dobropilia yang sudah terlihat sejak awal Agustus. Rusia menggabungkan serangan darat dengan dukungan udara intensif, menggunakan bom luncur atau glide bombs untuk menghancurkan benteng pertahanan, drone FPV untuk menyerang kendaraan dan posisi pasukan, serta drone kamikaze Gran 2 untuk mengacaukan pos komando dan pusat operasi UAV Ukraina. Penduduk sipil menjadi korban langsung dari eskalasi ini. Jalur evakuasi di Pokrovsk diserang, memaksa pemerintah daerah mengumumkan evakuasi wajib bagi keluarga yang memiliki anak-anak. Tujuannya jelas, menekan kemampuan Ukraina mempertahankan wilayah sambil melemahkan moral dan stabilitas sipil. Ukraina merespons dengan mengirimkan pesan yang jelas. Serangan ke wilayah Rusia tetap mungkin dilakukan. Target utama kali ini adalah pipa minyak Druzhba, salah satu jalur penyaluran minyak terpenting Rusia yang menghubungkan ladang minyak Siberia dengan pasar Eropa Timur. Kyiv mengklaim telah menghantam stasiun pompa utama di wilayah Bryansk, memicu kebakaran besar yang bahkan terekam dalam citra satelit NASA. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada pasokan energi Rusia, tetapi juga memaksa Moskow menilai ulang keamanan infrastruktur vitalnya. Selain itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil menembak jatuh 44 drone Ukraina dalam semalam. 9 di antaranya jatuh di Volgograd. Namun, serpihan drone itu memicu kebakaran di kilang minyak Lukoil, membuktikan bahwa meskipun sistem pertahanan udara Rusia aktif, serangan tetap bisa menimbulkan kerugian. Dalam perang ini, drone telah menjadi elemen yang mengubah wajah pertempuran modern. Bagi Rusia, drone Gran 2, varian dari Shahed 136 buatan Iran, menjadi senjata murah namun mematikan, mampu menempuh jarak ratusan kilometer untuk menyerang target strategis. Bagi Ukraina, drone FPV dan UAV jarak jauh buatan dalam negeri memberi kemampuan untuk menyerang target di dalam Rusia tanpa risiko besar kehilangan pilot. Biaya produksi yang relatif rendah membuat kedua pihak bisa meluncurkan serangan dalam jumlah besar. Namun, efek psikologis dan ekonomi yang ditimbulkan jauh melebihi harga pembuatannya. Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan kembali garis merahnya. Ukraina tidak akan menyerahkan wilayah yang kini berada di bawah kontrol Rusia. Baginya, menyerahkan Donetsk atau Luhansk bukan akhir perang, melainkan undangan untuk agresi berikutnya. Zelensky juga mengkritik keras rencana KTT Trump Putin di Alaska pada 15 Agustus.
Ia menilai membicarakan masa depan perang tanpa melibatkan Ukraina adalah langkah yang merusak legitimasi proses damai. Untuk memperkuat posisinya, Zelensky melakukan kunjungan mendadak ke London, bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Pertemuan ini membahas bantuan militer tambahan, khususnya sistem pertahanan udara, dan strategi diplomasi jelang konferensi tingkat tinggi Alaska. Dunia merespons cepat terhadap perkembangan ini. Jerman mengumumkan paket bantuan militer senilai $500 juta, sebagian besar untuk sistem pertahanan udara jarak menengah. G7 menegaskan bahwa aset Rusia akan tetap dibekukan sampai perang benar-benar berakhir. NATO dan Uni Eropa menyatakan kesiapannya meningkatkan bantuan logistik, finansial, dan perlindungan sipil bagi Ukraina. Estonia bahkan menyebut kemungkinan melancarkan serangan preemptif terhadap Rusia jika ancaman keamanan meningkat. Namun, tidak semua pihak sepakat. Beberapa negara Eropa Barat khawatir bahwa KTT Alaska, jika digelar tanpa partisipasi Ukraina, akan memberi legitimasi politik kepada Rusia untuk mempertahankan wilayah yang telah didudukinya. Serangan ke pipa minyak dan kilang Rusia tidak hanya merugikan Moskow secara ekonomi, tetapi juga memicu kenaikan harga minyak global. Pasar energi yang sensitif terhadap risiko geopolitik langsung bereaksi, dengan harga minyak mentah naik hampir 3% hanya dalam sehari. Bagi Rusia, ini menciptakan dilema, membagi sumber daya antara mempertahankan garis depan atau memperkuat keamanan infrastruktur strategis di dalam negeri. Di sisi lain, Ukraina menghadapi tekanan logistik berat. Serangan Rusia di Donetsk memaksa Kiev mengalihkan unit-unit tempur yang sebelumnya fokus pada operasi di Zaporizhia dan Kharkiv. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.